Senang-senang loh kok udah titit. Sekarang kita beri kesempatan pada Teh Desi, jadi sebagai inisiator dibalik terbitnya RUU ini, pasti Teh Desi punya banyak hal yang ingin disampaikan, tapi apa boleh buat ya. Sekarang kan ini nggak cuma sekali, mangga. Saya kasih tambahan 1 menit untuk yang hadir, jadi 4 menit. Hatur nuhun Ibu Hatifah yang tetap semangat walaupun beliau baru keluar dari rumah sakit tapi langsung lanjut kerja untuk RUU psikologi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga hari ini kita bisa memberikan kemanfaatan khususnya bagi para psikolog dan juga masyarakat terlindungi dengan adanya pelayanan praktik psikologi yang diatur melalui RUU praktik psikologi hari ini. Yang kami hormati saudara-saudaraku yang sudah hadir pagi hari ini secara fisik maupun secara virtual dari Lembaga Sertifikasi Profesi Psikologi Indonesia, dari PAP2TPI, kita kemarin sempat webinar bersama juga, lalu juga kepada anak-anakku nih yang tergabung di dalam Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia, dan juga ada saudaraku dari ICCN yang juga hadir dan sudah memberikan wawasannya. Hari ini kita semakin tercerahkan dan semakin insya Allah dicerdaskan untuk kemudian menghasilkan kemanfaatannya tidak untuk 1 asosiasi, 2 asosiasi, 3 asosiasi, tapi untuk seluruh saudara-saudara kita yang tergabung di dalam psikologi, dan tentunya bagi generasi penerus para psikolog, mahasiswa psikolog yang akan menjadi lulus dan kemudian menjadi lebih baik dari yang hadir hari ini. Amin insya Allah. Pertanyaan saya yang paling pertama sekali adalah untuk AP2TPI. Tadi sempat didengarkan Prof. Suryanto ya kalau tidak salah menyampaikan bahwa inginnya nanti jangan S1+, tapi maunya harusnya magister. Nah, kami mungkin ingin ada masukan klausul kata-kata yang memang real sehingga bisa didengarkan atau bisa dimasukkan di dalam substansi RUU praktek psikologi ini, gitu ya. Sehingga kita juga bisa bernegosiasi dan juga melobi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Dikti terkait dengan kemungkinan ini sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik. Itu yang pertama. Yang keduanya yang ingin saya sampaikan adalah kepada Lembaga Sertifikasi Profesi. Hari ini real yang terjadi terkait dengan keberadaan psikolog asing. Bagaimanakah proses teknis uji kompetensi terhadap mereka? Itu yang pertama. Lalu kemudian bagaimana ketika mereka tinggal di sini lebih lama, lalu kemudian mereka memperpanjang surat izin prakteknya untuk sesuai ada di Indonesia. Lalu bagaimana proses real pembayaran uji kompetensi, sertifikasi dan sebagainya yang terjadi sebagai administrasi. Yang keduanya, karena di RUU ini dinyatakan bahwa mereka ini harus pertama kali ketika mereka mau berpraktek harus lolos uji bahasa, uji budaya. Nah, tentunya kami ingin mengetahui apakah HIMSI saat ini sudah mempersiapkan terkait dengan adanya tools ataupun psikometri atau alat psikologi yang memang bisa menilai adanya atau menggambarkan adanya kemampuan berbudaya dan kemampuan bahasa tersebut. Kalau yang saya tahu bahasa sudah ada ya, tapi budaya saya belum tahu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiganya, apa yang terjadi, bagaimana yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang sekolah di luar negeri, lulusan S1 psikologi atau lulusan S2 magister psikologi, karena level psikologi S2 di luar negeri itu berbeda dengan Indonesia, lalu kemudian mereka ingin berpraktek di Indonesia, pulang ke negaranya dan mengimplementasikan teori ataupun ilmunya tersebut. Nah, bagaimana lembaga sertifikasi profesi ini melakukan penyetaraan, bekerja sama dengan HIMSI tentunya, seperti apa teknisnya kejadiannya, dan bagaimana pembiayaan realnya, sehingga kami mengetahui, karena orang ini kan banyak banget nih, ada orang yang bilang nanti kalau dipegang sama HIMSI bayarnya mahal. Ya tentu saja pasti bayar mahal, HIMSI kan nggak pakai APBN ya. Kalau kementerian yang lain kan tentu pakai APBN, oleh karena itu melibatkan adanya pemerintah. Tapi karena HIMSI tidak melibatkan APBN, dan tentunya ini pasti akan dibayar dan bergerak operasionalnya adalah oleh pemberdayaan terhadap keanggotaannya. Hanya barangkali kita harus pikirkan seberapa besar, jangan sampai tadi seperti mahasiswa disampaikan komersialisasi. Itu tentunya yang harus kita pikirkan, gitu ya. Itu yang untuk lembaga LSP. Saya ingin tahu juga untuk Mas Teddy Budiwan tadi dari ICCN terkait dengan pengembangan psikologi di Indonesia saat ini. Ya, udah habis ya Bu? Oke. Yang saya ketahui adalah bahwa kerjasama Indonesia dengan luar negeri ataupun asosiasi psikologi di luar negeri secara internasional ini maunya bekerja samanya hanya dengan 1 institusi saja. Seperti kejadian di Filipina maupun di Thailand yang memiliki dualisme organisasi profesi, lalu mereka tidak mau bekerja sama sehingga menghambat perkembangan ilmu pengetahuan maupun praktek psikologi di negara tersebut.
Saya ingin masukan dari Mas ICCN terkait dengan ketakutan HIMSI bisa menjadi super body, bisa menjadi monopoli. Saya ingin tahu tentang hal itu. Apa tanggapan Anda? Karena kita berpikir bukan hanya kita yang hadir di sini saat ini. Kita besok mati. Anak-anak kita lah yang akan menggunakan RUU ini. Cucu-cucu kita yang akan menggunakan RUU ini. Dan tentunya bagaimana mengantisipasi agar HIMSI ini tidak menjadi super body dan tidak menjadi monopoli, tapi bisa dengan negara-negara lain. Indonesia ini udah mau tidak mau menjadi global citizen. Tentunya ini harus difikirkan supaya ada organisasi profesi, tapi tidak serta-merta diprediksi nanti seperti IDI, nanti seperti ikatan-ikatan profesi lain, organisasi profesi lain loh, jadi sehingga apple to apple diprediksi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus lebih visioner, justru kita harus berpikir solusinya bagaimana supaya tidak terjadi monopoli dan tidak terjadi super body ini. Saya ingin masukannya dari Mas ICCN terkait dengan khususnya kerjasama untuk pengembangan ilmu psikologi sebagai ilmu dan juga praktek psikologi, sehingga lulusan-lulusan atau para psikolog Indonesia bisa memiliki nilai daya saing dengan para psikolog di luar negeri yang saat ini tentunya lintas negara untuk bisa berkarya ataupun melakukan pelayanannya. Itu saja, dan kemudian saya ingin memberikan apresiasi kepada pertanyaan dari mahasiswa. Ini tentunya untuk AP2TPI ya, yang saya tahu ada juga mungkin lembaga sertifikasi kaitannya, karena mereka bilang kalau lulus S1 itu apakah sertifikat ataupun ijazahnya itu sudah merupakan bagian daripada sertifikasi. Setahu saya lulus S2 profesi itu merupakan secara tidak langsung saya sudah diberikan sebutan psikolog, sertifikat sebutan psikolog, dan sekaligus dengan surat izin praktek pada saat saya melakukan pelantikan ataupun sumpah profesi. Nah, apakah juga S1 seperti ini? Karena zamannya saya dulu kan S1-nya berbeda kali undang-undangnya gitu kan. Kalau S1 saya pada saat itu saya hanya peminatan saja gitu keluarnya, karena skripsi saya peminatannya adalah pendidikan sama dengan Bu Hetifah. Itu saja. Satu lagi, astagfirullahaladzim. Saya juga ingin, maaf ya Bu, saya ingin menyampaikan bahwa sekarang saya setuju bahwa ini pengaturannya RUU adalah harus 4 kategori jalur. Karena ada teman-teman yang lulus S2. Saya ingat banget saya juga sekolah di S2 Magister Terapan di UI. Lalu kemudian teman-teman saya banyak sekali yang mereka adalah manajer HRD ataupun direktur HRD yang backgroundnya bukan psikolog, tapi mereka mempraktekkan pelayanan semua psikolog terkait dengan rotasi, psikotes, lalu kemudian seleksi, rekrutmen dan sebagainya. Itu menyangkut tentang bagaimana toolsnya psikologi industri organisasi diterapkan di sana pelayanannya. Nah, kemudian mereka sekolah S2 untuk memahami dan bagaimana mempraktekannya hal ini benar. Nah, tentunya undang-undang ini bisa mengatur ruang lingkup kerja mereka. Saya mohon tanggapannya terkait dengan pemikiran saya itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waktunya banyak banget.